Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Tuhan tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan batas kemampuannya. Setiap kesulitan, percayalah dan yakinlah bahwa selalu ada kemudahan bersamanya. Ali bin Abi Thalib, seorang scholar muslim yang sangat terkenal, pernah bilang, dalam hidup ini kita hanya punya 2 hari. Hari yang pertama adalah hari yang memihakmu, dan pada hari itu janganlah kamu bersombong, dan janganlah kamu bertindak gegabah. Selalulah rendah hati. Dan hari kedua adalah hari yang tidak memihakmu. Pada saat ini kamu bersabarlah dan teruslah berusaha. Karena sesungguhnya kedua hari ini merupakan suatu ujian buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Safudin Syakrani, saya biasa dipanggil Bill, Diamond Master dari Batam. Beberapa menit ke depan saya akan berbagi sharing mengenai pengalaman saya, hidup saya, sampai saya mengenal Atomy hingga saat ini. Setelah hidup kurang lebih belasan tahun di Amerika, beberapa tahun yang lalu kami memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk supaya lebih dekat bersama keluarga. Anyway, kita pulang, kita persiapkan kehidupan kita di Indonesia. Waktu itu saya harus mempersiapkan, harus punya tempat tinggal, tentunya juga kendaraan, dan beberapa passive income. Karena penting sekali, saya yakin setelah saya pulang ke Indonesia, saya tidak mungkin bisa bekerja. Kenapa? Karena faktor usia. Dan kehidupan yang biasa memegang dolar, tiba-tiba memegang rupiah itu kan jauh banget gitu. Setelah pulang, kita mengenal Atomy, itu tepatnya di bulan Mei tahun 2018. Jauh sebelum Atomy masuk Indonesia. Yang pertama kali mengenalnya adalah istri saya. Di bulan Mei tahun 2018 kami merencanakan liburan keluarga. Jadi teman yang datang dari Amerika ini akan berlibur bersama kami kurang lebih beberapa minggu selama di Indonesia. Sampai suatu titik beberapa hari kemudian, mereka bercerita mengenai retirement atau pensiun. Dia bilang, menarik sekali. Ini adalah kata-kata awal dia yang membuat kami, istri saya mulai bertanya mengenai itu. Dia bilang, saya sebenarnya pengen sekali pensiun dan retire, mendapatkan passive income, tapi dari Atomy. Loh, istri nanya, Atomy itu apa? Jadi dia jelaskan, Atomy itu bagus banget intinya. Dia bilang, Ron, bulan Agustus tahun ini dia akan masuk Indonesia, akan register pertama. Wah, istri saya semakin tertarik. Jadi istri saya bilang, oke, kalau saya jalankan Atomy, ada satu syarat. Jangan beritahu suami saya Bill. Karena dia tidak mau saya bekerja. Yang kedua, dia bilang apa? Ini adalah produk kecantikan. Sampai suatu masa, waktu demi waktu, teman tadi pulang ke Amerika. Sudah tidak ada lagi berita mengenai Atomy. Yang ada hanya bercerita bagaimana keadaan di sana dan kita di sini. Awal Agustus, saya dihubungi oleh seorang teman dekat saya di Jakarta. Waktu itu kebetulan saya lagi di Bandung, tanggal 13 Agustus. Saya ingat banget, saya bertemu dengan teman sahabat saya ini. Saya dibawa ke satu meja, saya langsung terkejut teman-teman. Bayangkan, kenapa? Karena waktu saya datang duduk di meja itu semuanya ibu-ibu. Dan saya mikir, ini bisnis apa gitu loh. Tapi apa? Saya tetap menghargai dia. Karena dia mengundang saya, pasti dia punya niat baik. Saya duduk, dia bercerita, dan saya lihat di atas meja itu apa coba yang mengagetkan saya. Pertama itu KTP, fotokopi KTP. Kemudian ada skincare, sama dengan ada yang namanya Koyo. Nah, Koyo inilah yang diceritakan waktu itu, dan sedikit mengenai produk Atomy bagus, tapi bisnisnya belum. Cuma diberitahu bahwa dia akan datang ke Indonesia. Kebetulan dia bilang waktu itu, nanti ada orang yang jelaskan akan lebih tepat lagi. Oke deh, kalau gitu, ada waktu beberapa menit saya ke pinggir. Saya hubungin istri saya. Saya sepertinya lagi di prospek nih mengenai Atomy. Kamu pernah dengar Atomy nggak? Ternyata istri saya apa? Istri saya terkejut dan panik. Suatu kejutan yang dia ingin buat saya, benar-benar kami terkejut gitu. Dia terkejut, saya juga terkejut. Ternyata dia udah tahu Atomy bulan Mei itu. Jadi istri saya langsung panik, dia menghubungi ke Amerika. Jadi pada sore itu, akhirnya kami bertemu dengan leader yang datang dari Malaysia. Kami bertemu dan kami berdiskusi di sana. Nah, pada saat itulah mindset saya terbuka mengenai Atomy. Yang saya lihat di Atomy bukan kosmetiknya atau skincare-nya dan lain sebagainya. Tapi yang saya lihat adalah e-commerce-nya, peluang bisnisnya. So teman-teman, kalau kita ingin memprospek seseorang, kita harus ingat kebutuhan orang itu apa kira-kira. Kalau dia butuh produknya, so seperti istri saya, mungkin di produknya dia ingin tertarik, tapi kalau saya melihatnya adalah dari bisnisnya.
Kemudian saya hubungi istri saya beritahu saya juga sudah dihubungi dari Yvonne, dan istri saya juga dihubungi terus nih dari ini. Akhirnya apa? Kami berdiskusi suami istri, kemana kami akan memilih. Satu orang yang kita kenal belasan tahun, dan dia juga dulu kadang tinggal di rumah kita, menjaga anak kita bersama-sama. Kemudian yang satu lagi yang kita baru kenal di Jakarta, yang mana kita akan pilih. Istri saya bilang, mereka memang berbicara mengenai atomi, tapi tidak pernah menjelaskan saya mengenai atomi, tetapi hanya mengenalkan produk, dan mereka selalu menunggu sampai kamu dapat peluang ini. Poin yang paling utama adalah siapa yang membuka mindset kita mengenai suatu peluang bisnis, memperkenalkan kita, maka kesitulah kita akan berlabuh. Jadi saya bilang sama istri saya, oke, pada saat kita memutuskan ini, kita akan jalan dan kita harus buktikan kepada mereka semua. Istri saya bertekad luar biasa, dia bilang kita harus buktikan, kita harus jadi, jangan sampai kita gagal di tim kita yang kita pilih ini. Akhirnya, bismillah, dengan doa kami putuskan, kami dengan tim yang di Jakarta. Orang pertama yang saya rekrut adalah kakak saya dan adik saya Hengki. Oke, saya pulang ke Batam, kemudian pelajari atomi, bagaimana cara register dan semuanya sebagaimana. Akhirnya saya mulai prospek di Batam. Awal mulanya saya mulai rekrut orang di Batam, tapi teman-teman, ini adalah suatu tantangan awal saya di atomi. Tidak gampang mengajak orang, apalagi orang itu adalah lingkungan dekat kita, kolega kita, untuk menjalankan ini. Jadi saya bercerita, ini suatu peluang yang sangat bagus, visinya seperti ini, gratis dan lain sebagainya. Ada yang bilang, kalau gratis bagaimana dapat cuan? Lu bagaimana? Saya juga akhirnya bingung ya cara menjelaskannya apa, karena saya baru mendapat peluangnya, ilmunya belum begitu banyak. Saya coba beberapa teman-teman, saya ditolak, dan mereka ya begitu deh. Tapi apa? Saya bersyukur. Kenapa? Karena mereka menolak saya jadi ingin lebih tahu lagi apa ini atomi. Yang saya kasihan itu adalah kepada mereka yang menolak saya. Kenapa? Karena mereka belum bisa melihat visi saya di atomi. Apa yang atomi bisa berikan, itu mereka tidak bisa lihat. Anyway, akhirnya setelah beberapa hari di Batam saya, kemudian sepertinya stuck ya. Saya coba, bulan Agustus, September, akhirnya saya memutuskan untuk balik ke Bandung. Jadi saya akan punya tekad, bilang sama istri saya, sepertinya di Batam kayaknya kita agak berat nih. Leader-leader kita tidak ada yang di Batam. Jadi kita harus mulai kembangkan dari luar Batam. Akhirnya memang benar, waktu itu saya mengembangkan tim mulai dari luar Batam. Dari daerah Jakarta, Bekasi, dan sampai ke Bandung area. Anyway, perlahan-lahan mulai membaik. Kemudian suatu hal yang tidak diduga, di bulan Oktober saya dihubungin dengan leader saya yang dari Malaysia. Dia bilang, bro, bagaimana kabarnya? Saya bilang, bagus, gini-gini. Dia cerita, anyway, dia bilang, kita ada Success Academy di Malaysia, di Kuala Lumpur. Kalau kamu bisa, kamu bawa leader kamu datang ke Malaysia untuk belajar, supaya kamu bisa melihat the big picture of atomy. Gambaran besar atomi itu bagaimana gitu loh. Wah, saya pikir ini bagus sekali, karena saya perlu sesuatu penyemangat. Nah, di sana kami mengikuti Success Academy pertama di Malaysia. Hari pertama, hari kedua itu sangat luar biasa sekali. Success Academy, support system atomi, itu merubah mindset orang. Salah satunya istri saya. Saya juga senang dia semangat sekali untuk menjalankan sesuatu yang hal baru untuk kita lakukan bersama-sama. Keesokan harinya pagi, kami pergi ke airport dong, pulang. Nah, waktu itu kami mau mengadakan perjalanan penerbangan ke Johor Bahru, terbang karena anak kami ada di sana. Nah, kemudian teman-teman, rencana Tuhan sangat luar biasa dan sangat indah, membuat saya tambah percaya diri di atomi. Jadi, di pagi itu, di depan sebuah musola di airport, di samping saya ada seorang pasangan yang sudah cukup berusia. Terakhir saya tahu ternyata usia suami beliau itu sudah kurang lebih 75 tahun. Jadi teman-teman, waktu itu karena saya sudah semangat nih mengenai atomi, saya juga bercerita mengenai atomi kepada yang di sebelah saya. Saya tidak pernah underestimate orang. Siapapun orang, saya akan selalu menawarkan dia apapun kebaikan mengenai atomi. Kenapa? Gratis. Kamu tidak akan rugi apapun juga. Karena yang rugi adalah kamu kalau kamu tidak mau ikut. Itu di mindset saya. Saya jelaskan mengenai atomi, akhirnya dia juga menjelaskan suatu yang dia kerjakan. Ternyata dia saat itu barusan mengambil penghargaan The Best Recruiter Award di Kuala Lumpur. Ternyata dia juga pemain networking. Dia baru mendapat penghargaan
recruiter terbanyak di Malaysia waktu itu. Wah, saya pikir ini big fish, ini luar biasa nih. Singkat cerita, dia join Atomy. Dia langsung register waktu itu, dan dia sudah join. Akhirnya apa? Kami pulang, ngobrol-ngobrol pulang. Kami pulang ke Johor Bahru dan dia pulang ke Sabah waktu itu. Sampai Johor Bahru, pulang ke Batam. Besok lusanya, malam-malam dia menghubungi istri saya. Dia bilang, Sis Veron, saya tidak bisa tidur sama abang karena kami baca mengenai Atomy lah. Nah, kemudian kami juga nonton YouTube. Bagaimana mungkin, dia bilang, bisnis ini sudah ada di Malaysia 2 tahun lalu, kami tidak pernah tahu. Waduh, kami tambah semakin semangat. Dia tidak bisa tidur. Teman-teman, jangan pernah underestimate. Ternyata Kaptol inilah menjadi salah seorang master saya yang ada di luar Indonesia. Perlu diketahui teman-teman, pada saat itu saya belum sales master sama sekali. Ya, jadi saya itu sales master kurang lebih 6 bulan setelah itu. Jadi memang tergolong agak lambat. Tapi kenapa? Karena memang suatu kesibukan yang saya paham mungkin teman-teman di sana sibuk tidak bisa menjalankan. Tetapi komitmen dan kita harus fokus untuk menjalankan itu. Alhamdulillah, saya mencapai sales master saya waktu itu di bulan Maret tahun 2019. Jujur saja, sales master bukan suatu hal yang gampang, tapi memang suatu yang harus kita tekuni. Dan di tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebar di seluruh dunia. Tidak terkecuali Indonesia, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang ada di kantor dialihkan ke rumah. Suka tidak suka, semua orang belajar yang namanya online. Tidak terkecuali Atomy. Success Academy, pertemuan di center, dan juga one day seminar, semuanya ditiadakan. Diubah menjadi online. Alhamdulillah, di bulan Agustus kami mencapai Diamond Master. Terus-menerus mencapai Mastership, mencapai titik puncaknya di bulan Januari lalu. Kami mendapatkan PIN Auto SM. Ini merupakan suatu kesuksesan tim kami. Alhamdulillah, sampai saat ini sudah ada belasan master di tim kami. Kami tidak berhenti, kami akan terus berjuang sampai ke finish line. Finish line kita semua sama, Imperial Master. Kami juga berharap semua teman-teman yang ada di Atomy bisa merasakan yang apa yang kami rasakan. Sertakan doa dalam setiap usaha. Dan selalu jaga komitmen kita di saat kita bergabung dengan Atomy. Konsisten dan berusaha terus-menerus. Upgrade diri kita, upgrade diri Anda. Karena bisnis ini adalah bisnis kita, bisnis Anda. Ikuti sistem yang benar, sistem yang sudah ada. Follow the leaders, dan lakukan duplikasi. Insya Allah kita semua pasti bisa berhasil. Atomy Indonesia, ayo bisa!